Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitin Yusfida Ala. Saya dari program studi D3 Teknik Informatika Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret, Surakarta. Di video kali ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang diajarkan di semester 2, yaitu mata kuliah komputasi awan. Video ini ditujukan dalam rangka untuk melengkapi kebutuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah komputasi awan disampaikan di semester 2 dengan bobot 1 SKS dengan deskripsi mata kuliah, yaitu memberikan cara bagaimana membuat infrastruktur di cloud. Jadi hal ini menjadi sangat penting karena kemajuan teknologi yang semakin pesat tidak hanya berkembang dari sisi infrastruktur, namun juga infrastruktur yang bisa fleksibel untuk bisa diakses dari mana saja. Karena ketika kita mengandalkan infrastruktur fisik saja, maka ini tentu akan membutuhkan biaya yang sangat besar dalam tahap pengadaan. Maka dari itu, kita bisa menggunakan jasa yang ditawarkan oleh beberapa cloud provider yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa lebih fokus kepada bisnis yang akan kita kembangkan ataupun aplikasi yang akan kita kembangkan. Berikut ini merupakan rancangan pembelajaran semester di mata kuliah komputasi awan, bisa diakses melalui Siakat. Sesuai dengan deskripsinya, ada mata kuliah, ada semester, ada jenis mata kuliah, ada deskripsinya, kemudian ada bobot basis penilaian, aktivitas partisipatif 50%, kemudian pengetahuan terdiri dari tugas 20%, UTS 15%, dan UAS besar 15%. Kemudian ini masih di RPS yang sama, namun versi PDF. Mata kuliah ini diharapkan mampu berkontribusi dalam mendukung capaian belajar lulusan, diantaranya adalah mampu mengimplementasikan algoritma dan basic computing ke dalam kode program pada pengembangan perangkat lunak sesuai dengan guidelines dan best practices. Kemudian mampu membuat perangkat lunak pada multiplatform dengan menerapkan prinsip-prinsip jaringan, memiliki pengetahuan tentang metode, algoritma, dan matematika pada sistem komputer berdasarkan prinsip-prinsip computing dan disiplin ilmu yang relevan lainnya untuk menyelesaikan ilmu transdisiplin. Kemudian ini masih hal yang sama, ada daftar materi yang akan disampaikan selama 1 semester. Setelah itu di paling bawah terdapat juga untuk rancangan tugas selama 1 semester. Berikut dengan proporsi penilaian. Ada skala konversi, skor penilai sesuai dengan aturan universitas, kemudian ada daftar apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa dalam 1 semester. Kemudian terdapat juga studi kasus untuk teman-teman mahasiswa selesaikan. Karena di mata kuliah ini kita menggunakan modul yang di-provide oleh AWS Academy, berikut merupakan LMS yang kita gunakan dalam 1 semester, selain nanti ada tambahan juga melalui slide PowerPoint. Berikut adalah contoh modul yang ada di AWS Academy. Kemudian di LMS-nya AWS Academy kita juga bisa melihat progres dari masing-masing mahasiswa beserta dengan poin apa yang sudah dikerjakan dan poin mana yang belum dikerjakan. Jadi ini adalah contoh dari penilaian yang sudah dicatat oleh LMS-nya. Ini contohnya ya, ada beberapa poin untuk dikerjakan oleh mahasiswa sesuai dengan rancangan tugas tadi. Kemudian ada sejumlah semua mahasiswa yang bisa kita lihat di sini. Artinya kita bisa melihat siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Ini contohnya yang belum. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya materi tentang ini saya belum share screen ya. Melanjutkan materi tentang AWS, ini mungkin sesi yang terakhir ya, meskipun
eh, mungkin semua materinya sudah tersampaikan dengan sampai apa, sampai selesai dari chapter 1 sampai chapter ke-10. Bahkan teman-teman juga sudah mengerjakan asesmennya di modul. Tapi hari ini saya akan recap salah satu introduction yang nantinya akan digunakan teman-teman untuk mengerjakan di praktikumnya ya, untuk ujian akhir. Tapi di awal saya akan preview sebentar materi terkait dengan load balancing. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita awali kuliah kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Oke, saya akan share screen ya. Jadi kalau di RPS-nya nanti yang akan kita bahas ini saya contohkan dari kelas C. Oke, nanti yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan elastic load balancing. Ini nanti teman-teman diharapkan setelah menyelesaikan course tentang elastic load balancing akan lebih ya memahami tentang automatic scaling and monitoring. Sorry, ini saya mute ya. Oke. Nanti diharapkan bisa mengimplementasikan algoritma dan basic computing ke dalam kode program pada pengembangan perangkat lunak sesuai dengan guidelines dan best practices. Nah, jadi kita akan membahas tentang ini. Jadi harapannya nanti teman-teman setelah menyelesaikan course ini mampu ya mengimplementasikan algoritma dan basic computing ke dalam kode program pada pengembangan perangkat lunak sesuai dengan guideline. Materinya tentang automatic scaling and monitoring. Ini kalau di modulnya AWS ini ada di chapter ke-10, kemudian isinya ini kurang lebih seperti ini. Kalau di materi sebelumnya kan kita sudah pernah membahas ya tentang semua, mulai dari database-nya ya, penggunaan Amazon RDS, kemudian cloud arsitekturnya. Kalau yang lebih awal lagi kita belajar tentang komputasinya, konsep-konsep di cloud computing itu seperti apa. Kemudian yang di UTS kemarin teman-teman juga sudah mencoba menghosting WordPress di EC2 yang bisa diakses ya, meskipun kalau di akunnya teman-teman ini pakai yang free tier atau terbatas waktu ya, karena lab-nya ini kan yang bisa kita gunakan maksimal hanya 3 jam. Nah, nanti barangkali teman-teman mau membuat memanfaatkan layanan free tier-nya punya AWS, nanti silakan bisa daftar. Tapi sepertinya dia harus pakai yang namanya kartu kredit ya. Jadi nanti teman-teman diberikan semacam kredit atau balance yang bisa digunakan untuk kita bikin arsitektur cloud computing di AWS. Dan itu nanti tidak terbatas di jam ya. Kalau yang lab yang sekarang kan kita basisnya ada maksimalnya 3 jam. Kalau lebih dari 3 jam nanti dia akan auto off dan konfigurasi yang teman-teman bikin itu nanti akan hilang. Nanti barangkali teman-teman ada yang mempunyai kartu kredit nanti bisa dicoba ya pakai AWS free tier. Kemudian di sana nanti akan ada balance-nya. Mungkin teman-teman kalau yang selama ini di 3 jam bisa pakai EC2 itu ya maksimal 3 jam, tapi nanti kalau di free tier bisa lebih dari itu, tapi ada biaya yang harus dibayarkan ya. Tapi biaya itu diambil dari kredit yang diberikan oleh si AWS-nya. Oke, topiknya tentang elastic load balancing, kemudian ya, oke, ada elastic load balancing, kemudian Amazon CloudWatch, Amazon EC2 atau scaling. Nah, nanti lab-nya akan saya sampaikan ini terkait dengan project yang akan saya sampaikan ya. Sekilas dari project yang sebelumnya saya lihat ya, meskipun kemarin saya berikan tugasnya hari Jumat, kemudian nilainya hari Minggu ya, barengan dengan banyak project yang lainnya, tapi saya lihat ya, saya baru sampel beberapa itu sudah sangat bagus. Bisa diakses semuanya ya, terlihat dari recording yang teman-teman sampaikan.
dari mulai konfigurasi awal sampai muncul WordPress-nya ya di IP address yang teman-teman peroleh ya, meskipun itu waktunya hanya 3 jam, tapi itu menggambarkan lah kemampuan teman-teman dalam konfigurasi untuk WordPress di hosting di EC2. Kemudian, nah apa yang akan kita bahas pada section 1 ini adalah Elastic Load Balancing. Elastic Load Balancing ini apa? Ya, sebelumnya kira-kira ada nggak yang punya gambaran ini kira-kira Elastic Load Balancing ini apa sih gitu ya? Silahkan kalau ada, ya harusnya ada ya. Silahkan teman-teman, bisa langsung on mic. Ini yang sudah on mic, Mas Akmal Gelar ya, silahkan dulu langsung off ya. Silahkan yang lainnya. Alah, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Mas. Ya, silahkan, Mas. Kalau seingat saya waktu belajar di AWS Academy itu pas di coding itu Elastic Load Balancing itu Pak. Jadi nanti kalau misalkan server atau istilahnya kayak program kita lah, itu nanti kalau udah overload itu nanti auto scale up. Misalnya dari misalkan 10.000 user tiba-tiba meledak sampai 50.000 user. Nanti otomatis dia ngebuat instance baru atau nge-load balance itu, Pak. Oke, Jelas berarti. oke, siap. Terima kasih, Mas Faisal Amiruddin ya. Betul ya. Jadi konsep dari Elastic Load Balancing itu salah satunya itu ya. Jadi dia itu pada prinsipnya dia akan mendistribusikan request yang masuk ke server ya, sebelum masuk ke server sih sebenarnya. Jadi dia yang mengatur, oh ini yang request dari kliennya misalkan tadi ada 10.000 ya, kemudian kalau di capacity di sebuah servernya itu mungkin hanya 5.000, nah nanti yang 5.000 yang handle siapa? Nah ini yang handle 5.000 yang lainnya itu adalah si komputer yang lainnya atau komputer server yang lainnya. Tentu saja kalau kalau di mana di AWS ini kan kita kenal ada yang namanya konsep multiple availability zone ya. Multiple availability zone inilah yang nantinya akan kita manfaatkan untuk menghandle permasalahan-permasalahan yang nantinya bisa jadi terjadi. Contohnya tadi kita asumsinya ada berapa 10.000 yang request ke web server kita karena mungkin ada event tertentu yang harus diakses bersamaan. Kemudian ternyata di web server kita itu hanya mengakomodir untuk kapasiti 5.000. Nah, yang 5.000 handle siapa? Ya otomatis dia harus kita akomodir juga melalui web server yang lainnya, yang tentu kita harus konfigurasi agar itu bekerja dengan baik. Itu salah satunya ya. Kemudian yang disampaikan tadi juga betul, dia bisa scale up. Nah, tadi kan di topik yang ini dia ada yang namanya automatic scaling. Automatic scaling itu kita nggak perlu konfigurasi, oh ini banyak nih harus kita scale up. Tapi kita dari awal memang kita sudah setting bahwa nanti ketika requestan yang banyak, dia akan otomatis kapasitinya dia akan menyesuaikan ya. Tentu saja ya ada konfigurasinya ya, tapi tidak terlalu banyak. Tidak manual ketika kita ada request yang banyak, kita harus monitoring 24 jam, ya tidak seperti itu ya. Kalau kita harus monitoring 24 jam kan, ya siapa yang mau jadi web server gitu kan, sorry administrator jaringan, administrator server gitu kan, ya pasti nggak ada yang mau ya, orang dia nggak harus, nggak boleh tidur ibaratnya kan begitu. Nah kemudian, apalagi, nah ini, jadi kalau di AWS, ataupun secara umum, ini load balancer itu dibagi menjadi 3. Jadi kan ada konsep namanya load balancing ya. Ini load balancernya ini yang membalancekan itu kan namanya load balancer. Load balancer itu secara umum ada 3. Di bagian application, kemudian di bagian network, kemudian di classic load balancer. Nah, kalau application load balancer ini yang seperti apa? Ini dia salah satunya adalah menyeimbangkan antara penggunaan HTTP dan HTTPS. Ini yang kalau kebanyakan website sekarang itu memang sudah support untuk HTTPS. Kemudian ini dia bekerja di layer aplikasi. Layer aplikasi itu kalau di OSI model dia di layer 7. Kemudian ada network load balancer, ini dia cara kerjanya di transport layer
atau di OSI model layer 7. Kemudian dia bekerjanya itu ya otomatis kalau di layer 4, layer 4 ya. Saya malah baca yang layer 7. Itu dia yang dikerjakan ada di level TCP, UDP sama TLS traffic. Jadi bedanya di situ ya. Kalau yang application tadi di layer 7, kalau yang network ya dia di layer 4. Kemudian classic load balancer dia mirip ya. Dia mengakomodir untuk di HTTP, HTTPS, TCP, SSL traffic. Kemudian dia bisa load balancing across multiple EC2 instances. Ini dia kalau yang ketiga yang classic load balancer dia bekerja di dua layer ya, yaitu di layer 4 dan layer 7. Jadi kalau yang application dia di layer 7 saja, kalau yang network dia di layer 4 saja. Nah, tapi kalau yang classic ini justru dia bisa bekerja di dua layer tersebut. Oke, kemudian ini contoh dari ilustrasinya ya. Dari ilustrasinya kita mempunyai klien ya. Ini yang komputer 3 ini merupakan kliennya yang dia request ke AWS ke aplikasi kita, misalkan kita punya aplikasi kemudian kita upload ya, kita simpan di AWS Cloud. Nah, di sini kita ada dua server nih ya, availability zone A sama availability zone B. Ini contohnya ya. Nah, dia akan ngecek apakah server ini tadi statusnya sehat. Sehat ini dalam artian apakah kapasitinya masih mampu untuk menangani request dari klien tersebut ataukah sudah tidak mampu. Nanti dia akan otomatis dia mencarikan ke yang mampu ini yang mana. Nah, ini tugasnya load balancer itu ya di sini nih. Berarti dia menerima requestan dari si klien tadi, kemudian dia ngecek ini di server A, server B, server C, D, E, ini kira-kira yang masih mampu untuk menangani yang mana nih. Nah, jadi ini nih yang A masih bisa, berarti dia dikirimkan ke A. Nanti kalau A misalkan ini ternyata sudah tidak mampu lagi, dia akan otomatis dikirimkan ke yang lainnya yang statusnya itu adalah sehat. Oke, ini untuk contohnya. Kemudian ini quiz ya. Ini load balancer-nya. Nah, ini sudah masuk ke Amazon CloudWatch. Tapi untuk bahasan kali ini saya akan merefresh terkait dengan Elastic Load Balancing. Ini berkaitan dengan nanti evaluasi. Sebentar, ini hide plotting dulu. Evaluasinya, ini contoh kasusnya ya teman-teman. Contoh kasusnya seperti apa? Ini nanti saya akan share segera. Contoh kasusnya untuk evaluasi pemahaman teman-teman terhadap praktik load balancing itu seperti apa ya? Tadi sudah disampaikan ya, ada dari Mas Faisal Nurdin bahwa ya kalau ada kasus tertentu dia akan scale up ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini contoh yang studi kasus yang ada, misalkan seperti ini. Sebuah perusahaan rintisan ingin meningkatkan keandalan layanan websitenya dengan memastikan situs tetap dapat diakses walaupun salah satu server mengalami kegagalan. Untuk itu, perusahaan berencana memanfaatkan layanan AWS Free Tier untuk melakukan simulasi arsitektur load balancing yang sederhana namun efektif. Skenario ini menggunakan dua server web ya, atau web server EC2. Kemudian untuk kita nanti bikin aplikasi di EC2-nya, kemudian kita punya atau kita bikin satu Elastic Load Balancer ya, atau ELB yang berfungsi mendistribusikan traffic pengguna secara merata ke kedua server tersebut. Nah, ini cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya itu dia saling mencadangkan. Saling mencadangkan itu kalau si A ya tidak bisa, ya berarti dia akan dihandle oleh si B. Nah, ini skenario-nya seperti ini. Jika salah satu servernya berfungsi, misalkan karena crash aplikasi atau update yang gagal, dia akan otomatis mendeteksi kondisi gagal melalui mekanisme health check. Ini ngecek yang tadi ya, apa di komputernya itu atau di servernya sebenarnya masih mampu untuk menangani enggak sebenarnya. Jangan-jangan dia sudah tidak mampu gitu kan. Padahal kita request terus ya, dia nanti akan error. Kemudian Anda diminta membuat prototipe sederhana yang bisa didemonstrasikan ke manajemen. Berarti kalau skema seperti ini kira-kira memungkinkan nggak ini menurut teman-teman? Coba salah satu ada yang
merespon ya. Bisa nggak nih kira-kira? Atau kebutuhannya apa berarti kalau kalau untuk skema yang seperti ini? Berarti ini ya, ini kita butuh yang namanya 2 instance EC2, kemudian kita konfigurasi masing-masingnya. Kalau kita punya 2 berarti kita konfigurasi masing-masingnya, kemudian kita membuat application load balancer di AWS, kemudian kita uji. Skemanya ini nanti silakan teman-teman bisa cek. Skemanya nanti seperti ini yang teman-teman coba eksekusi. Jadi ada user yang ini nanti dia merequest ke website kalian, ya, tapi sebelum direspon oleh server, dia nanti akan masuk dulu ke application load balancer. Jadi kita setting di sini, nanti yang ngecek itu adalah di application load balancer-nya. Apakah kita di instance A itu healthy ya, atau health statusnya, ataukah yang B dua-duanya, yang seperti apa nanti dia akan mendistribusikan ke sini. Kemudian ini teknisnya ya, nanti silakan teman-teman bisa cek sambil saya buka ininya ya, simulasinya ya. Ini semoga muncul di tempat kalian ya. Oke, ini muncul ya. Ada pod player. Muncul? Muncul, Pak. Oke, ini ya. Jadi nanti teman-teman bikin simulasinya seperti ini nih. Ini saya play. Jadi nanti di sini teman-teman bikin 2 server ya, atau lebih juga boleh sebenarnya. Ini cuma untuk simulasinya saya bikin 2. Ada server A sama server B. Yang masing-masing server A ini dia punya aplikasi, yang server B juga punya aplikasi. Gambarannya aplikasi seperti apa? Nah, seperti yang teman-teman bikin kemarin itu. Kemarin kan teman-teman upload WordPress ya di 1 EC2. Cuman kalau yang ini kan dia ada 2. Cuman ini nanti webnya yang sederhana saja tidak masalah. Kemudian, nah ini satunya saya stop. Ini masih ya. Jadi saya punya 2 server, server A-nya saya stop, kemudian statusnya dia sudah stop, sudah berhenti, tapi yang server B-nya masih nyala. Ya, ketika salah satu servernya mati, dia akan seperti ini. Ini harusnya nanti oke ya. Atau ke sini dulu deh. Ini ketika 2 servernya jalan ya, server A sama server B, ini skenario yang awal tadi. Server A, server B jalan. Oke, masih ini ya. Ini nih ya. Server 1, server 2 merespon ya dia. Nggak tahu ya bedanya ya. Jadi ketika 2 servernya jalan, dia yang menangani requestan dari si klien itu dia akan berbeda. Sebenarnya yang layani itu adalah dari server A, server B, server A, server B gitu ya. Ini kan terlihat nih. Oh, sudah berhenti ya. Sampai sini. Ini ya, server A, server B. Nah, ini artinya 2 servernya jalan. Nah, kalau yang nggak jalan seperti apa? Kalau yang nggak jalan itu yang seperti ini. Ini tadi kan salah satunya saya matikan ya, yang server A. Jadi ketika ada requestan, ini nanti dia akan bingung. Nah, ini tiba-tiba gateway timeout. Ini yang muncul hanya server 1 saja karena yang melayani itu hanya server 1 saja. Kalau yang dua-duanya aktif berarti dia bisa dilayani oleh kedua server. Ya, ini nanti saya akan bagikan ke teman-teman juga. Nah, gambarannya itu kurang lebih seperti itu.
Kalau saya ilustrasikan nanti seperti ini ya. Berarti nanti ini kan ada request-an ya, ada request, kemudian di sini ini ada load balancer-nya, kemudian di sini ada server A, di sini ada server B, server A, sini server B, kemudian ini Elastic Load Balancer atau ELB. Ini dia EC2 ya, ini berarti dia di sini EC2 juga. Nah, ketika ada request dari klien ya, dia akan masuk dulu ke Elastic Load Balancer. Elastic Load Balancer ini nanti dia akan ngecek nih. Ngecek ke sini ke server A sama server B. Apakah status dari masing-masing server itu jalan atau enggak? Atau statusnya itu health atau enggak? Kalau sehat ya berarti dia akan dilayani oleh salah satunya. Tapi kalau ternyata yang server A ini tadi ya, simulasinya saya matikan, ya otomatis kan yang di sini statusnya dia akan stop. Ya, dia nggak bisa diakses. Makanya yang memprovide, yang melayani si request dari klien tadi, dia hanya di server B. Makanya tadi terkadang ada yang munculnya kan hanya server B, server B, server B gitu terus ya. Server 1, server 1, server 1 terus. Kadang juga gateway timeout dan seterusnya ya karena yang melayani itu hanya satu saja. Tapi kalau yang ini tadi kita nyalakan, ini kita nyalakan lagi, ya dia akan kembali normal. Ini contoh untuk yang dua. Bisa dipahami teman-teman? Apakah harus WordPress ya? Jawabannya tidak ya. Kalau WordPress nanti keberatan dan mungkin testingnya akan lebih lama, butuh instalasi yang lebih rumit. Tapi kalau yang kali ini karena fokusnya kita ada di mana? Ada di implementasi dari load balancer-nya, ya maka kita lebih banyak fokus ke sisi nguji ya untuk distribusi trafficnya, gitulah kira. Oke, itu teman-teman untuk sesi kita pada hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan mohon maaf atas segala kesalahan. Nanti silahkan bisa dibaca ya untuk exercise-nya. Kemudian nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu tidak berat ya. Yang penting teman-teman coba riset dulu bagaimana cara konfigurasinya. Nanti silahkan bisa dicoba. Itu ya mungkin tidak lebih dari 30 menit lah. Itu seharusnya sudah selesai. Oke, terkait dengan load balancing tadi, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Oke, jika belum ada, sesi kita pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.